Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Jendra Prakosa, NIM 20502241016 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya sedang melaksanakan program kependidikan di SMK Negeri 2 Klaten. Untuk kelas yang saya ampu yaitu kelas 12 TEDK atau Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Untuk mata pelajaran yang saya ampu yaitu instalasi, perbaikan perangkat dan media transmisi elektronika. Silahkan menyaksikan video pembelajaran berikut. Sebelum melaksanakan pembelajaran, bahan-bahan ajar yang disiapkan yang pertama adalah RPP. RPP berisi tentang kegiatan belajar selama pertemuan tersebut. Yang kedua adalah modul ajar. Modul ajar berisi tentang materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa. Kemudian ada kisi-kisi penulisan soal yang digunakan untuk membuat soal yang berisi tentang materi-materi yang akan diteskan serta jumlah butir soalnya. Yang ketiga ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian ini berisi tentang cara-cara atau langkah-langkah dalam memberikan nilai. Kemudian ada media ajar. Media ajar ini merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Kemudian ada LKPD, berisi lembar kerja kelompok untuk penilaian keterampilan. Untuk media ajar yang digunakan berupa PowerPoint untuk mempermudah penyampaian materi kepada siswa. Kemudian ada juga soal-soal ini berbentuk pilihan ganda dan juga esai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Belum memulai pelajaran, apakah ada yang nggak masuk di sini? Iya. Oh ya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas materi baru yaitu kabel fiber optik. Di sini teman-teman ada yang pernah pasang WiFi di rumah? Belum. Kalau nggak pasang ya menggunakan WiFi itu. Ada yang sudah pernah menggunakan WiFi? Kalau WiFi itu transmisi datanya menggunakan kabel atau tidak? Ya. Kalau yang dari WiFi ke HP atau laptopnya menggunakan WiFi enggak? Ya. Jadi transmisi data itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang wireless dan pakai kabel. Kalau yang wireless itu namanya unguided. Kalau yang pakai kabel namanya guided. Salah satu transmisi data menggunakan kabel yaitu menggunakan kabel fiber optik. Di sini ada yang pernah menggunakan atau menyambung kabel fiber optik sebelumnya? Belum. Ya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari kabel optik. Untuk tujuan pembelajaran di sini yaitu secara didik mampu menjelaskan penggunaan alat kerja fiber optik. Yang kedua adalah secara didik mampu menyimpulkan fungsi dan alat kerja fiber optik. Dan yang ketiga adalah secara didik mampu menunjukkan jenis alat kerja fiber optik. Dan yang keempat adalah secara didik mampu mendemonstrasikan alat kerja fiber optik. Oke, yang pertama adalah cara kabel fiber optik. Cara penggunaan kabel fiber optik pertama kali dilakukan oleh Alexander Graham Bell, tapi belum berupa kabel optik. Di sini Alexander Graham Bell melakukan percobaan yaitu mengubah sinyal telepon yang awalnya dari sinyal listrik berubah menjadi sinyal cahaya dan ditransmisikan sejauh 213 meter dan berhasil. Tapi untuk penggunaan selanjutnya kabel mengubah sinyal listrik menjadi sinyal optik tidak bisa dilakukan dengan cara yang lebih jauh karena terkendala
komunikasi optik telah membuat kemajuan besar. Laser adalah bekas cahaya yang stabil dan diarahkan dengan baik dan dipancarkan dari jendela semikonduktor kecil berukuran ratusan ribu milimeter persegi dan dapat membawa sejumlah besar informasi. Di sini ada yang tahu kepanjangan laser itu apa? Laser. Kalau nggak tahu kan, browsing aja, nggak tahu. Oke. Panjangannya apa? Light communication by simulate emission of radiation. Sip, ya benar ya. Jadi laser itu adalah sumber cahaya yang dapat memusatkan cahaya dengan sangat fokus sehingga cahaya tersebut dapat melintas dengan sangat jauh. Beda dengan LED biasa ya. LED biasa itu cahayanya menyebar ke segala arah. Kalau laser itu fokus. Jadi cahayanya bisa sampai jauh. Selanjutnya adalah cara kerja sraf optik. Kabel optik itu pada dasarnya seperti kabel konvensional, hanya saja bagian tembaganya itu diganti dengan sraf fiber. Dan yang melaluinya adalah cahaya. Kalau kabel konvensional kan yang melaluinya kan sinyal listrik. Kalau ini diganti dengan cahaya. Cara mentransmisikan datanya yaitu sinyal listrik diubah dulu menjadi sinyal cahaya menggunakan konverter E per O. E itu elektrik, O itu optik. Setelah dikonverter lalu ditransmisikan menggunakan kabel optik dan diterima dengan receivernya. Receivernya itu juga ada konverternya, namanya konverter O per E. Setelah dikonversi langsung diolah sinyalnya dan masuk ke perangkat penerima. Ada yang ditanyakan terkait cara kerja kabel fiber optik? Oke, selanjutnya adalah gantungan kabel fiber optik. Yang pertama adalah kehilangan atau atenuasi. Jika menggunakan kabel konvensional menggunakan sinyal listrik, itu ada gangguan dari luar seperti induksi elektromagnetik dan lain-lain, itu dapat menyebabkan kehilangan atau atenuasi. Kalau menggunakan kabel optik tidak ada kehilangan, atau kalau ada cuma rendah sekitar 0,2 desibel per kilometer. Selanjutnya adalah pita lebar. Pita lebar ini dapat meningkatkan kecepatan koneksi. Selanjutnya adalah ringan, karena terbuat dari fiber, tidak terbuat dari tembaga seperti kabel konvensional, jadi bobotnya menjadi ringan. Selanjutnya adalah tidak ada induksi elektromagnetik, sehingga noise tidak sulit atau tidak bisa masuk. Selanjutnya adalah penghematan sumber, karena menggunakan sumber cahaya tidak listrik, sehingga sumber daya yang digunakan semakin sedikit. Ada yang mau menambahkan lagi keuntungan dari penggunaan kabel fiber optik? Ada yang bisa menambahkan? Kalau kehilangannya rendah, berarti kabelnya bisa panjang enggak? Oke, jadi untuk transmisi jarak jauh sangat mungkin digunakan menggunakan kabel fiber optik. Ya. Oh ya, siap. Selanjutnya adalah struktur kabel fiber optik. Baik, jadi dalam kabel fiber optik itu di dalamnya ada yang namanya inti. Inti ini terbuat dari kaca atau sraf fiber.
serubungnya. Dan pergerakan cahaya pada dalam kabel fiber seperti ini, cahaya akan bergerak lurus dan dipantulkan dari dinding fibernya. Jadi cahaya tidak bisa keluar dari serubung ini. Seperti pada kabel konvensional, di dalamnya ada inti. Ini kalau di kabel konvensional itu berupa tembaga, kalau ini isolatornya. Baik, ada yang ditanyakan terkait struktur dari kabel fiber optik? Ya, silakan. Kalau laser, oke. Laser itu tergantung dayanya ya, ada yang dayanya semakin besar, semakin jauh jaraknya. Tapi kalau menggunakan kabel fiber ini kan ada kaca pemantulnya ini loh. Ini kan jadi cahayanya bisa lebih fokus, jadi jaraknya bisa semakin jauh gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Oh ya, silakan. Kalau fiber optik itu yang pasti lebih jauh dari kabel konvensional, bisa puluhan kilometer atau ratusan kilometer. Kalau seperti contohnya pada menara BTS itu kan setiap BTS ke BTS lain kan dihubungkan dengan kabel fiber optik. Itu jauhnya bisa sampai puluhan kilometer. Ada yang ditanyakan lagi? Sekian untuk materi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan terkait materi yang ditampilkan hari ini? Tidak. Baik, kalau tidak ada, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Silakan angkat tangan. Jaga. Angkat tangan saja yang bisa menyimpulkan. Terserah mau jawab apa. Yang penting yang dipelajari hari ini apa, terus pengertian fiber optik apa terserah. Kalau bisa menyimpulkan, silakan angkat tangan. Oke, silakan Mas Fahri. Penggunaan fiber optik pada zaman sekarang digunakan beberapa transmisi air. Oke, tepuk tangan buat Mas Fahri. Baik, akan saya tambahkan kesimpulannya. Kesimpulan pada materi hari ini adalah fiber optik merupakan sejenis saluran yang digunakan untuk mentransmisikan data berupa sinyal cahaya dari tempat ke tempat lainnya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke, baik. Sekian pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya semua? Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah. Oke, sesuai kesepakatan kita pada pertemuan yang kemarin, minggu ini kita akan mengadakan ulangan harian ya. Jadi nanti sistemnya yang absen ganjil ulangan dulu, kalau yang genap di luar dulu. Oke. Nggak bisa soalnya kurang. Waktunya mepet, soalnya cuma dikitok 25 soal sama 50 soal urean. Kalau kelas sebelah tadi 2 jam pelajaran masih sisa. Ya, nanti sisanya gampang. Oke, sekarang yang absen genap silahkan keluar dulu, belajar dulu juga boleh. Kemarinnya ini udah belajar toh, kan udah bisa. Ya udah belajar dulu 10 menit ya. Dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran dilakukan dengan cara mengkoreksi pekerjaan siswa lalu merekapnya. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.